الأبصار وذريها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ونويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم wa du'a ilal huda wa dalalati alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardhati wa qurbi wa thawabih. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, taufik, sehat walafiat, panjang umur, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali di dalam majelis rutinan kita, majelis dzikir wa ta'lim Ratibul Haddad yang kemarin sempat libur hampir 7 bulan ya, hampir 7 bulan. Niatnya cuma libur sebentar aja ya. Akhirnya libur 7 bulan. Alhamdulillah masih dikasih panjang umur, sehat walafiat untuk bisa hadir kembali di majelis rutinan kita, yang dimana majelis-majelis seperti ini dianggap oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kebunan surga yang ada di dunia. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian lewat kebunan surga yang ada di dunia, maka mampirlah, kata Nabi Muhammad SAW. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kalau kebun surga di akhirat jelas ada, apakah ada kebun surga di dunia?" Ada, kata Nabi Muhammad, yaitu sekelompok orang berkumpul untuk berzikir atau sekelompok orang berkumpul untuk membahas ilmu agama. Itu adalah kebunan surga yang ada di dunia, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau orang tersebut sering kumpul kebun surga di dunia, maka dia lebih mudah masuk ke kebun surganya Allah di akhirat kelak nanti, kata Nabi Muhammad SAW. Itu artinya, kata para ulama. Jadi kalau dia sudah di dunia jarang duduk di kebun surga, maka di akhirat pun dia akan kesusahan. Karena orang yang duduk seperti di tempat-tempat seperti ini, jalan menuju surganya lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sendiri yang bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala seperti mendatangi majelis ilmu, maka jalan menuju surganya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak kita menghadiri majelis-majelis ilmu, maka jalan menuju surga semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu jarang, apalagi nggak pernah menghadiri majelis ilmu, wal iyadzubillah min dzalik, ya, bahaya orang ini. Jalan menuju surganya pasti akan kesusahan. Kenapa? Karena majelis ilmu ini membahas tentang hukum Allah Ta'ala, mana yang halal, mana yang haram. Kalau orang itu nggak pernah belajar ilmu agama, gimana dia mau tahu masalah halal dan haram? Orang hadir pengajian aja nggak tahu, cara wudhu nggak tahu, cara sholat nggak tahu, apalagi ibadah yang lainnya. Wal iyadzubillah min dzalik. Memang setiap majelis itu memiliki keutamaan masing-masing. Majelis dzikir bagus, majelis Ratibul Haddad bagus, Ratibul Atos bagus, majelis sholawat maulid bagus, majelis burda bagus, semua majelis itu bagus. Cuma kata Nabi Muhammad, setiap majelis itu ada keutamaan masing-masing dan mana yang lebih utama. Ya. Sampai-sampai dalam hadis sahih Rasulullah SAW ketika masuk ke dalam masjid, ada 2 kelompok orang. Satu kelompok berzikir, satu kelompok belajar ilmu agama. Jadi ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam masjid, 2 orang dari masing-masing kelompok ini datang mendatangi Nabi Muhammad SAW
untuk mengajak Nabi Muhammad, yang kelompok majelis zikir mengajak Nabi Muhammad untuk duduk di majelis zikir, yang kelompok majelis ilmu mengajak Nabi Muhammad untuk duduk di majelis ilmu. Jadi di sana ada majelis zikir, sana ada majelis ilmu di Masjid Nabawi. Ketika Nabi Muhammad masuk, satu orang berdiri dari masing-masing majelis langsung mendatangi Nabi Muhammad untuk mengajak duduk di tempatnya masing-masing. Kata Nabi Muhammad SAW, keduanya majelis yang bagus, keduanya majelis yang baik, kata Nabi Muhammad. Tapi ada yang lebih unggul, kata Nabi Muhammad. Jika majelis zikir mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, munajat kepada Allah Ta'ala, bisa diterima, bisa tidak, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau majelis ini sambil menuju majelis ilmu, di mana di sini dibahas masalah halal, masalah haram, ini yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni bu'itsu mu'alliman, dan aku diutus sebagai seorang guru atau ustadz, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad duduk di majelis ilmu. Loh, memang majelis zikir bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan majelis ilmu lebih bagus. Apalagi kalau digabung majelis ilmu plus majelis zikir, habis rotib pengajian, habis burda pengajian, habis maulid pengajian, dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Jadi kalau Anda ditanya mana yang lebih afdol, dua-duanya afdol. Cuma yang lebih afdol jelas majelis ilmu. Makanya Al-Habib Salim Asy-Syatiri Sultanul Ulama, beliau mengatakan di zaman akhir, zaman sekarang ini banyak orang yang sedikit menghadiri majelis ilmu. Tapi kalau maulid banyak ribuan. Ya, contoh kita mengadakan maulid kemarin, ribuan yang hadir. Tapi kalau majelis zikir, apa majelis ilmu, sedikit yang hadir. Gak seperti majelis maulid. Kenapa? Karena memang kata beliau setan itu menggoda orang untuk datang ke majelis yang sekilas saja, yang manfaatnya tidak terlalu besar. Jadi setan itu lebih senang menggiring orang ke dalam majelis yang dimana manfaatnya lebih kecil daripada majelis ilmu. Bukan berarti menjelekkan majelis yang lainnya, tidak. Bukan berarti mengurangi majelis zikir, tidak. Tapi setan lebih senang menggiring orang untuk berzikir daripada untuk belajar ilmu. Kenapa? Kalau belajar ilmu orang ini bahaya. Nanti tahu hukum mana halal, mana haram, mana sunnah, mana mubah, mana makruh. Bahaya orang ini kalau dekat dengan Allah Ta'ala lewat ilmu. Makanya mereka kadang-kadang digiring untuk majelis yang jarang dihadiri saja. Mungkin majelis bulanan, mungkin majelis tahunan, seperti acara Isra Mi'raj, maulid, disuruh hadir. Kalau majelis ilmu mingguan nggak usah. Ya, setan kalau ngajak kita mau menghadiri majelis ilmu, apalagi kalau mingguan, Pak. Harian aja berat, apalagi minggu. Maaf, mingguan. Ya. Yang tiap hari aja itu sudah berat. Mingguan juga berat. Kadang-kadang kita mau hadir majelis mingguan, setan bisiki, minggu depan masih bisa. Jangan sekarang, minggu depan aja. Sekarang kamu masih sibuk, kamu capek. Nanti minggu depan seperti itu, bulan depan aja. Nggak usah sekarang, masih ada waktu besok, supaya setan itu mengulur-ngulur waktu kita supaya kita nggak hadir ke dalam majelis-majelis ilmu. Waliyadzubillah min dzalik. Bahaya, karena tidak semua orang bisa menghadiri majelis ilmu. Dicatat ya. Tidak semua orang bisa menghadiri majelis ilmu. Orang-orang tertentu saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sendiri yang bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka dia akan dimudahkan jalannya untuk mencari ilmu agamanya Allah Ta'ala. Jadi maaf kita yang hadir di tempat ini berarti memang kita orang pilihan, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa mencari ilmu agama. Orang yang dikasih kelebihan kebaikan oleh Allah Ta'ala itu bukan orang yang kerja terus, uangnya banyak, penghasilannya, yang kerja terus jabatannya naik, bukan itu. Kebaikan nomor satu adalah pemahaman tentang ilmu agama. Semakin bertambah ilmu agamanya, itu berarti orang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda,
anna dunya yu'ti hawahu mayuhib wa ma la yuhib walakin la yu'til ilma illa mayuhib. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya dunia ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi maaf Pak, kalau masalah dunia semua orang bisa kaya, orang muslim, non muslim, orang muslim yang ahli ibadah maupun orang muslim yang ahli maksiat, semuanya dikasih dunia. Semuanya dikasih, mulai orang yang dicintai oleh Allah sampai orang yang tidak dicintai oleh Allah Ta'ala, semuanya dikasih dunia oleh Allah Ta'ala. Bahkan kadang-kadang yang kafir atau yang ahli maksiat lebih kaya daripada yang taat. Loh, itu nggak sholat, rumahnya kok banyak, itu kan suka korupsi kok tambah kaya. Loh, kenapa? Karena memang dunia ini haknya Allah Ta'ala, dikasih kepada siapapun, orang yang dicintai maupun orang yang tidak dicintai oleh Allah, semuanya dapat dunia. Tapi kecuali ilmu, kata Nabi Muhammad, ilmu tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita yang hadir di tempat ini, maaf yang suka menghadiri majelis-majelis ilmu, itu berarti orang pilihan terbaik dari Allah dan orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tidak dicintai oleh Allah Ta'ala dan kita tidak dipilih menjadi orang yang terbaik oleh Allah Ta'ala, nggak mungkin Pak kita dimudahkan langkah kita untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini. Nggak mungkin. Anda lihat di luar, lebih banyak orang yang nggak senang menghadiri majelis ilmu, lebih senang nongkrong daripada majelis ilmu. Loh, syukur kita ini masih diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Ta'ala walaupun mingguan. Apalagi kalau bisa mencari ilmu harian. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa di hari tersebut mendapatkan ilmu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, berarti di hari tersebut adalah hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mendatangi suatu tempat dan di tempat itu kita mendapatkan ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, berarti hari itu adalah hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Makanya syukur. Setan itu kerjaannya untuk menjauhkan kita dari ilmu agama, Pak. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, ma'ubidallaha afdalu min fikhi fiddin. Tidak ada Allah itu disembah dengan cara yang paling afdol kecuali dengan orang yang faham dengan ilmu agama. Anda sholat Pak, kalau punya ilmu tentang berkaitan sholat, maka sholat Anda afdol. Anda wudhu, tahu tata cara wudhu yang betul, maka wudhu Anda paling afdol. Anda puasa, tahu tata cara puasa dengan benar, berarti puasa Anda yang paling afdol. Jadi kata Nabi Muhammad, tidak ada Allah itu disembah dengan cara yang paling utama, yang paling afdol, melebihi dari pemahaman ilmu agama. Tapi kalau orang itu nggak punya ilmu agama, ya repot. Sholatnya aja salah, puasanya salah. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Sholat nggak tahu rukun-rukunnya sholat, sholat nggak tahu hal-hal yang membatalkan sholat, otomatis ini ibadahnya banyak salahnya. Makanya kalau mau sholat, belajar dulu tata cara sholat, rukunnya itu apa aja, kemudian bagaimana cara mengerjakan rukun dengan benar. Seperti baca Fatihah, dalam madhab Syafi'i baca Fatihah itu harus dikeluarkan suaranya, tidak boleh dibaca dalam hati, minimal telinganya mendengarkan. Jadi kalau kita sholat, kemudian ketika baca Fatihah telinga kita nggak dengar bacaan kita, batal Pak sholatnya. Nggak boleh, harus dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Nggak boleh gerembang, itu nggak boleh. Satu huruf saja gerembang hilang, sholat kita nggak sah. Fatihahnya nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah Fatihah nggak sah, maka sholatnya tidak diterima. Lo kadang-kadang rukunnya itu nggak paham kita. Mana yang rukun, mana yang sunnah. Karena dalam sholat itu ada rukun perkataan, ada rukun perbuatan. Kalau rukun perkataan wajib diucapkan dan didengar oleh telinganya.
Seperti takbiratul ihram, ketika pertama kali sholat ngangkat kedua tangan itu sunnah. Anda nggak ngangkat tangan juga nggak apa-apa, tapi yang wajib baca takbiratul ihramnya, Allahu Akbar, itu didengar oleh telinganya sendiri. Kalau nggak didengar, Allah, lafaz akbarnya hilang atau lafaz Allahnya hilang, akbar, batal sholatnya, nggak sah. Takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, itu rukun perkataan. Kemudian baca tasyahud akhir, baca sholawat dalam tasyahud akhir, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi, salamnya itu sunnah, noleh ke kanan noleh ke kiri itu sunnah, wajibnya itu baca salam. Walaupun orang nggak noleh ke kanan nggak noleh ke kiri, yang penting mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sah. Tapi kalau dibalik nggak mengucapkan salam cuma noleh, batal sholatnya, nggak sah. Loh, itu kan ada hukum-hukumnya dalam sholat. Kalau kita nggak tahu mana rukun perkataan, nggak tahu mana rukun perbuatan, akhirnya sholatnya berantakan, salah semuanya. Nanti yang rukun dianggap sunnah, yang rukun dianggap sunnah, nanti yang sunnah dianggap rukun. Sampai ada salah satu Habib Husin bin Thohir, ketika masuk ke dalam suatu desa, dikira di sana itu desanya orangnya pinter-pinter. Nggak taunya dilihat ada satu orang yang wudhu nggak basuh rambutnya, kepalanya nggak dibasuh. Ditanya kenapa kok nggak dibasuh? Karena dianggap sunnah. Makanya dia nggak mau basuh sunnah. Padahal rambut ini hukumnya wajib. Salah, sampai dikira rambut itu hukumnya sunnah. Sampai kadang-kadang ada orang sujud pakai hidungnya, dahinya nggak nempel. Ditanya kenapa kok nggak sujud? Kan yang penting sujud. Salah, menempelkan hidung itu sunnah. Yang wajib itu dahi. Itu disebutkan dalam rukun sujud. Ada orang lagi sujud, kopiahnya menutupi sampai alis. Jadi sujud pakai kopiah, batal sholatnya. Kenapa? Karena dia sholat dengan menutupi dahi. Padahal nggak boleh, dahinya harus terbuka, nggak boleh tertutup. Duh, itu di mana caranya? Ya lewat majelis ilmu, lewat belajar. Kalau nggak tahu ya repot. Ini alamat sholatnya nggak bakal diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad mengatakan lafagihun wahidun asyaddu ala syaiton min alfi abid. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, satu orang yang pintar dengan ilmu agamanya Allah Ta'ala, itu setan lebih susah ganggu satu orang ini daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Jadi umpamanya maaf, di masjid ini ada 1000 orang yang sholat tapi nggak tahu hukum sholat. Dibandingkan dengan Anda yang tahu satu hukum sholat, satu orang saja, setan lebih susah ganggu satu orang ini daripada 1000. Kenapa? Kalau 1000 ini nggak usah diganggu, sudah salah semuanya. Setan nggak perlu ganggu, Pak. Jadi kalau orang nggak paham dengan ilmu yang berkaitan dengan sholat, kemudian dia sholat, setan cuma duduk-duduk saja main domino, main catur. Kenapa? Nggak perlu diganggu, sudah salah kok. Tapi kalau ada orang yang paham dengan ilmu agama, tahu rukunnya sholat, tahu sunnah-sunnahnya sholat, harus diganggu supaya riak, supaya sombong, supaya was-was. Ada aja godaan setan itu. Kenapa? Karena bahaya ini. Kalau orang ini sholat pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya diganggu oleh setan dengan berbagai macam cara. Makanya setan itu nggak seneng kalau kita pinter. Setan itu seneng kalau kita bodoh, maaf. Dijauhkan dari ilmu agama supaya kita ini bodoh. Semakin banyak dosa atau maksiat yang kita kerjakan gara-gara kebodohan kita. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya kata Nabi Muhammad, tidak ada dosa yang lebih besar nanti ketika bertemu dengan Allah Ta'ala melebihi kebodohan. Bodoh itu dosa terbesar. Orang itu Pak bermaksiat, kenapa? Karena bodoh. Kalau seandainya dia pintar dengan ilmu agama, nggak mungkin dia maksiat, Pak. Kalau dia tahu hukum, nggak mungkin dia maksiat. Jadi kebanyakan orang itu bermaksiat kepada Allah Ta'ala karena nggak tahu hukum agama. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya syukur, alhamdulillah, kalau kita masih diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Ta'ala, dijadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dijadikan orang-orang hamba yang terbaik oleh Allah Ta'ala, yang sedang menghadiri majelis-majelis ilmu.
Karena yang kita bahas ilmu ini adalah salah satu cara yang paling cepat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan cara yang paling cepat untuk menyampaikan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mencari ilmu. Allah tidak mengatakan orang yang beriman saja. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mencari ilmu beberapa derajat, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Artinya apa? Orang yang beriman gak punya ilmu dengan orang yang beriman dengan punya ilmu gak sama kedudukannya di surganya Allah Ta'ala. Jauh Pak, jangan pernah menyamakan kita dengan orang yang berilmu. Jangankan kita dengan Nabi Muhammad, jangankan kita dengan sahabat, kita dengan Imam Syafi'i saja nggak sama. Kita dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nggak sama. Kita dengan Imam Ghazali nggak sama. Kita dengan Wali Songo nggak sama. Mereka sudah meninggal ribuan tahun, ya, sudah meninggal 1000 tahun lebih. Subhanallah, yang mendoakan tiap hari ribuan orang. Kita ini kalau meninggal siapa yang doakan? Anak kadang-kadang kalau ke kubur, kalau ingat itu kalau mau lebaran atau puasaan baru ziarah kubur. Kalau tiap Jumat alhamdulillah masih ingat. Ya. Kalau kita mau meninggal, kita nanti meninggal siapa yang mendoakan? Gak ada. Kenapa? Karena kita bukan orang pintar. Tapi kalau seperti Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, Wali Songo, jangan ditanya, ribuan orang yang tiap hari mendoakan mereka itu ribuan. Walaupun sudah meninggal 1000 tahun lebih, ilmunya tiap hari dibahas. Subhanallah, nggak berhenti, pahalanya mengalir. Ya. Kalau kita meninggal, siapa yang doakan Pak? Ya, kita jangan doakan orang tua kita, ziarah kubur kadang-kadang lupa. Padahal disuruh ziarah kubur ke orang tua itu minimal setiap hari Jumat. Minimal. Kalau Anda satu kota dengan kuburan, makam orang tua Anda, minimal setiap Jumat kata Nabi Muhammad SAW. Minimal tiap Jumat. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan barang siapa seorang anak yang menziarahi orang tuanya setiap hari Jumat, maka tetangga-tetangga orang tuanya yang di dalam kubur itu mengucapkan selamat kepada orang tuanya. Jadi umpamanya saya setiap Jumat ziarah kubur ke orang tua saya, tetangga orang tua saya yang di dalam kubur itu semuanya mengucapkan selamat kepada orang tua saya. Selamat ya, anakmu masih ingat sama kamu untuk ziarah kubur. Semuanya mengucapkan selamat Pak. Kenapa? Karena nggak semua anak selalu menziarahi orang tuanya. Setahun sekali belum tentu kadang-kadang. Ya, makanya kita ini yang punya orang tua yang sudah meninggal, kemudian jenazahnya kuburannya satu tempat, minimal tiap Jumat jenguk kuburan orang tua kita. Doakan orang tua kita, baca doa di sana. Itu sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ini kadang-kadang orang tuanya satu kota, nggak pernah dijenguk, sebulan sekali nggak pernah, setahun sekali kadang-kadang nggak pernah ziarah kubur. Waliyadzubillah min dzalik. Ini alamat kalau punya anak, anaknya nggak bakal mendoakan dirinya. Waliyadzubillah min dzalik. Karena kalau orang yang sudah lupa ziarah, tidak mendoakan orang tuanya, jangan harap anaknya akan mendoakan atau ziarah kepada orang tersebut. Ini sudah hadis Nabi. Birru abakum taburakum abnaukum. Senangkan hati orang tua kalian, maka anak cucu kalian akan menyenangkan kalian. Kalau kita sering menyenangkan orang tua dengan ziarah kubur, mendoakan mereka, maka kalau kita punya anak itu akan selalu mendoakan dan ziarah kepada kita. Tapi kalau kita nggak pernah mendoakan, nggak pernah ziarah, jangan harap anak cucu kita akan mendoakan ziarah kepada kita. Waliyadzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kita ini bukan orang alim. Kalau orang alim seperti Imam Syafi'i enak. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Wali Songo, enak yang mendoakan banyak. Kenapa? Karena mereka derajatnya tinggi. Orang yang punya ilmu dengan orang yang beriman itu beda. Derajatnya kata Abdullah bin Abbas itu perbedaannya 700 derajat. Orang yang beriman tanpa punya ilmu agama dengan orang yang beriman punya ilmu agama itu perbedaannya 700 derajat. Setiap derajat satu menuju yang kedua seperti perjalanan 500 tahun kata Abdullah bin Abbas. Berarti 500 kalikan 700. Berapa itu?
Coba di kalkulator. Ya. Itu perbedaannya. Maksudnya apa? Orang yang berilmu itu surganya tinggi dengan orang yang tidak berilmu. Tapi di sini alim bukan berarti harus hafal kitab banyak. Yang penting Anda sholat tahu tata caranya sudah dikatakan alim. Wudhu tahu caranya, diamalkan, sunnah-sunnahnya dikerjakan, makruh-makruhnya ditinggalkan. Kemudian Anda sholat tahu sunnah-sunnahnya wudhu, tahu hal-hal yang membatalkan wudhu atau membatalkan sholat, hal-hal yang makruh dalam sholat. Kemudian sunnah-sunnahnya semuanya dikerjakan, makruh-makruhnya ditinggalkan, semuanya diamalkan. Anda sudah termasuk orang alim. Jadi kapan orang itu dikatakan orang alim? Ketika dia tahu hukum dan diamalkan yang berkaitan dengan ibadah wajib. Enggak mesti harus hafal Quran, hafal hadis Bukhari, Muslim, enggak. Itu tambahan bonus. Ya, tambahan bonus. Jadi kalau kita ingin dianggap alim dan setan susah mengganggu kita, belajari dulu cara wudhu yang benar, rukun-rukunnya kerjakan. Kemudian sunnah-sunnahnya wudhu seperti apa, kerjakan. Makruh-makruhnya tinggalkan. Kemudian kalau sholat rukun-rukunnya apa, pelajari semuanya. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat pelajari semuanya, makruh-makruhnya jauhkan, sunnah-sunnahnya kerjakan semuanya. Berarti sudah dikatakan alim Anda. Sudah dikatakan alim. Ya. Oleh karena itu penting belajar ilmu agama ini penting, nggak bisa diremehkan Pak, apalagi zaman sekarang. Ya. Orang jauh dari majelis ilmu jauh. Ya. Majelis dzikir bagus. Ya. Majelis ilmu juga Pak bagus. Apalagi kalau digabung dua-duanya dalam satu majelis. Ya. Jangan cuma sibuk dengan majelis-majelis yang zikir, yang dimana dengan zikir tersebut memang kita berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tapi nggak tahu yang berkaitan dengan halal dan haram. Waliyadzubillah min dzalik. Sampai pernah dikisahkan di Tarim itu ada salah satu orang itu karena di desanya nggak ada orang alim. Dia belajar ke desa lain, belajar itu jalan kaki setiap hari itu 2 jam Pak, 2 jam, jadi PP itu 4 jam. Orang ini miskin, dia kalau berangkat ke kota tersebut dituntun sama anaknya untuk belajar ilmu agama. Yang penting dapat 1 langsung balik. Bayangkan, yang penting tiap hari dapat ilmu. Dia berpegangan dengan hadis Nabi, barang siapa di hari itu mendapatkan ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, berarti hari itu adalah hari yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Jadi karena dia ingin harinya diberkahi tiap hari, dia mau nggak mau harus keluar dari desanya. Jadi tiap hari itu jalan kaki 2 jam, di majelis ilmu hadir, kemudian pulang lagi 2 jam. Setiap itu besoknya lagi balik lagi. Sampai suatu saat ketika orang ini berangkat sampai tengah jalan, baru perjalanan 30 menit, dia ingin buang air. Ingin buang air kecil. Akhirnya ketika buang air kecil sama anaknya dikasih pelindung. Seperti sutroh, ya, pembatas. Ayahnya tanya, wahai anak, kenapa dikasih pembatas? Iya ayah, karena ini kencingnya bukan di tempat tertutup. Kalau seperti di kamar mandi itu nggak usah memakai pembatas, tapi karena ini kencingnya di tempat terbuka, maka disunahkan untuk memakai pembatas. Jadi kayak semacam ambil balok kayu, taruh di depannya, kemudian dia buang hajat, buang air kecil, dikasih pembatas. Oh seperti itu kata saya. Iya, ini sunnah dalam ilmu fikih disebutkan. Akhirnya setelah buang air, istrinya dia minta pulang. Ayo kita pulang. Doanya kan kita belum berangkat ke kota tersebut untuk mencari ilmu. Sudah, saya dapat 1 ilmu dari kamu yang berkaitan dengan masalah kencing di tempat terbuka. Yang penting 1 hari cukup. Ayo kita pulang, besok kita berangkat lagi. Akhirnya dia pulang. Kenapa? Sudah cukup dapat 1 ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu agama. Oleh karena itu penting mencari ilmu agama ini penting, karena ilmu agama ini Pak juga mendatangkan rezeki. Banyak orang mengatakan lebih baik kerja, gak usah menghadiri majelis ilmu. Salah. Kerja itu cuma syarat yang menentukan rezeki itu Allah Ta'ala, dan salah satu sebab yang bisa melancarkan rezeki kita adalah menghadiri majelis ilmu, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri yang bersabda, "Man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jalla, kafallahu ma'aman wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang belajar ilmu agamanya Allah Ta'ala, seperti Anda datang ke majelis ilmu seperti ini, maka segala kebutuhannya yang penting akan dicukupi oleh Allah Ta'ala. Segala kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Ta'ala, dan dia akan
diberi rezeki dari arah yang tidak terduga-duga kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang mengatakan majelis ilmu nggak manfaat, keliru besar. Karena Nabi Muhammad sendiri yang bersabda, orang yang sedang menghadiri majelis ilmu itu segala kecukupannya, kebutuhannya akan dicukupi dan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Rezeki itu Pak, bukan hanya berupa materi. Orang kadang-kadang nyangka itu rezeki itu materi, uang, mobil, rumah. Bukan. Banyak orang yang uangnya banyak miliaran, tanahnya hektaran, mobil mewah, hidupnya gak tenang, sumpah terus, berantem terus, gak selesai-selesai, tiap hari gak tenang hidupnya. Banyak orang seperti itu. Rezeki itu bukan hanya rezeki zahir, yang paling utama itu rezeki batin. Kasih tentram jiwa, gak mudah super, gak mudah galau, gak mudah temperamental, ibadah tenang, ngaji tenang, hadir pengajian tenang. Itu rezeki yang paling utama. Sehat itu rezeki batin. Anak yang soleh-soleha itu juga rezeki batin. Jangan semuanya dihitung rezeki itu dengan materi. Banyak kadang-kadang orang yang materinya banyak tapi tidak mendapatkan ketenangan batin. Anda lihat kadang-kadang orang kalau sudah tenang batinnya, tentram, dikasih ketenangan jiwa, walaupun miskin, kadang-kadang gak ada kerjaan, cuma senyum-senyum aja. Kadang-kadang rezekinya pas-pasan, santai, senyum, yang penting nikmat, waktunya sholat, 5 waktu, waktunya ngaji, waktunya pengajian. Kalau dilihat rezekinya susah, tapi hatinya tenang terus, seakan-akan cukup. Walaupun dengan rezeki yang pas-pasan itu seakan-akan cukup. Ada orang yang rezekinya banyak, cuma gak cukup. Sampai segala cara dihalalkan, rampok, korupsi, riba, segala macam. Beda. Kenapa? Tidak dikasih ketenangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ketenangan jiwa, itu disuruh hadir di tempat-tempat seperti ini. Karena tempat ini yang bisa menurunkan rezeki batin, pikiran kita tentram, enak. Kita hadir tempat ini walaupun hutang banyak, gak mikir kadang-kadang, walaupun keluar langsung mikir lagi. Orang kalau punya problem itu kalau hadir pengajian hilang problemnya. Walaupun keluar masih ada lanjut problemnya. Tapi di majelis itu tenang pikirannya. Terus saya aja kadang-kadang kalau sakit, hadir pengajian, sampai pengajian itu penyakitnya nggak kerasa, kayak hilang sendiri. Kenapa? Karena memang dikasih ketenangan oleh Allah Ta'ala. Makanya majelis-majelis seperti ini ada malaikat yang namanya malaikat sayahin. Kerjaannya mencari majelis zikir, majelis ilmu, keliling dia di setiap penjuru dunia mulai barat sampai timur. Malaikat ini kerjaannya keliling mencari majelis-majelis tersebut. Kalau ditemukan di suatu tempat ada majelis tersebut, majelis zikir atau majelis ilmu, maka malaikat itu akan berbondong-bondong mengelilingi majelis tersebut. Jadi di atas kita ini Pak, di atas majelis raya ini sekarang, ini ada ribuan malaikat, namanya malaikat sayahin kata Nabi Muhammad. Cuma kita nggak melihat. Kita nggak melihat. Apa itu kerjaannya malaikat sayahin? Yaitu mendengarkan keluhan-keluhan atau doa-doa orang yang hadir di majelis tersebut. Setiap keluhan dari kita, doa dari kita akan diangkat oleh malaikat tersebut, akan disetorkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk mengabulkan semua permintaan hambanya tersebut. Amin. Makanya maaf, kita ini kalau hadir pengajian, niatnya diperbanyak, doanya diperbanyak. Diniatkan ya Allah, mudah-mudahan ketika masuk majelis ini Anda duduk, niatkan ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberi taufik kepada saya, memberi hidayah, rahmat, barokah, maghfirah, itu doa yang banyak. Mudah-mudahan saya sembuh ya Allah, kalau ada penyakitnya, panjang umur, anak saya menjadi anak yang soleh-soleha. Doa terus rezeki saya Allah, mudahkan, kasih barokah, perbanyak doa. Kenapa? Di tempat ini doa kita ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau kita orang dulu itu Pak, kalau ada problem atau sakit, mereka bukan libur pengajian, malah hadir. Jadi orang-orang dulu itu kalau sakit itu malah hadir pengajian, niat untuk dikasih sembuh. Keluar dari pengajian, penyakitnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Punya problem hidup, malah hadir pengajian, bukan absen. Malah hadir pengajian, diniatkan untuk problemnya diangkat. Subhanallah, keluar dari pengajian, problem hidupnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Kalau kita kan enggak, sakit libur, ada cuma pilek aja sudah libur kadang-kadang kita. Batuk libur. Kadang-kadang ada problem
kalau sumpek nggak hadir pengajian. Kepada kalau sumpek malah harus hadir pengajian. Ini nggak sumpek malah ke kafe-kafe umpamanya. Ya ke mall belanja-belanja. Agar uangnya habis, dompetnya habis, tambah sumpek akhirnya. Nanti isinya panadol terakhir. Orang kalau sumpah jenuh ada problem itu malah suruh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala lewat majelis zikir atau majelis ilmu. Karena di atasnya itu ada malaikat saya yakin yang bisa mendengarkan doa-doa kita dan disetor kepada Allah Ta'ala. Makanya aku beruntung kalau kita dikasih istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk selalu menghadiri majelis-majelis seperti ini. Kalau bisa maaf tiap hari di mana ada majelis ilmu, ada majelis zikir, datangi kalau sedang. Minimal memang seminggu sekali, tapi kalau lebih afdal tiap hari, mungkin hari ini di sini, hari ini di sini, hari ini di sini, hari ini di sini. Diluangkan waktu untuk menghadiri majelis ilmu, jangan pernah bosan. Semakin banyak kita hadir majelis ilmu, berarti itu Allah semakin cinta kepada kita. Semakin cinta, Allah ingin kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Maka jalan menuju surga kita akan semakin dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita sudah jarang ke majelis ilmu, itu berarti kita harus introspeksi diri. Berarti Allah sudah tak cinta lagi kepada kita. Berarti kita bukan orang pilihan lagi. Berarti kita mungkin dijauhkan oleh Allah dari jalan menuju surga. Itu kita harus pikir. Ini kadang-kadang seminggu datang 2 bulan gak hadir, kasihan. Jadi kadang-kadang maaf sampai hafal orang yang istiqomah itu hafal muka-mukanya itu tahu ya. Yang hadir sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau setahun sekali saya tahu muka-mukanya itu kan. Tahu kenapa? Ya karena sering tatap muka jadi hafal muka-mukanya itu, wajahnya itu hafal. Jadi kalau kita semakin jauh dengan majelis ilmu, majelis zikir, berarti kita harus introspeksi diri. Berarti Allah sudah tidak menginginkan kita dengan kebaikan. Allah sudah tidak cinta kepada kita. Hati-hati. Ada orang kadang-kadang lebih mementingkan ibadah, gak usah hadir pengajian, yang penting sholat. Kok seakan-akan lebih hebat. Memang sholat itu betul. Sholat itu bagus, kewajiban. Tapi kalau Anda nggak punya ilmu yang berkaitan dengan sholat, gimana sholatnya mau diterima? Sampai Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu pernah di dalam suatu majelis ilmu seperti ini. Ketika tengah membahas ilmu agama, ada waktu adzan dikomandangkan. Imam Malik berhenti sebentar menghormati adzan. Setelah adzan, doa, lanjutkan pembahasan ilmu agamanya. Salah satu muridnya berdiri. Imam Malik ini belum selesai. Setelah adzan masih bahas ilmu. Muridnya berdiri, ditanya mau kemana? Waktunya adzan wahai guru, waktunya sholat awal waktu. Duduk, kata Imam Malik. Sholat wajib, belajar ilmu lebih wajib. Kalau kamu sholat tanpa didasari dengan ilmu, maka sholatmu akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Jangan mentang-mentang sholat, waktunya sudah masuk, kemudian kamu meremehkan ilmu. Duduk, kata Imam Malik. Ditegur sama Imam Malik. Memang niatnya benar, kan sholat awal waktu. Cuma Imam Malik mau mengajarkan bahwasanya ilmu itu lebih penting daripada ibadah. Karena kalau Anda ibadah tanpa didasari dengan ilmu, percuma ditolak oleh Allah Ta'ala. Ada orang lebih mementingkan, wah majelis ilmu gak penting, yang penting sholat. Padahal sholatnya gak benar, rukun sholatnya gak tahu dia. Hal-hal yang membatalkan sholat gak tahu dia. Yang bilang tadi contoh, Anda termasuk salah satu hal yang membatalkan sholat itu bergerak dengan gerakan 3 kali berturut-turut. Contohnya seperti apa? Contohnya gak usah banyak-banyak. Anda sholat garuk-garuk tangan gini aja Pak, batal. Kenapa? Yang bergerak ini sudah berapa gerakan? Yang benar itu kalau bergerak, kalau garuk itu tangannya diem, jarinya yang gerak. Seperti itu. Nah, ini yang benar. Kalau seperti ini walaupun 3 kali berturut-turut nggak batal. Tapi kalau garuk-garuk seperti ini langsung batal Pak. Langsung batal. Berapa banyak kadang orang itu maaf sholat gatal, saya lihat garuk seperti ini. Kenapa kok seperti itu? Ya nggak tahu hukum. Kalau dia tahu hukum, nggak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Kenapa? Hal seperti itu bisa membatalkan sholat. Kalau dia belajar, nggak mungkin dia melakukan seperti itu, Pak. Makanya hati-hati. Kalau sholat itu kalau garuk, jangan tangannya yang gerak, tapi jari. Tangan itu cuma diem.
Mana posisi yang gatal umpamanya di leher. Nah, seperti ini. Tuh, taruh tangannya, jarinya yang gerak. Nah, kalau seperti ini nggak batal, walaupun 20 kali nggak batal. Tapi kalau Anda sudah kayak gini langsung batal. Walaupun 1 kali gerakan. Kenapa? 1 kali gerakan tapi 4 jari goyang. Langsung batal. Lu banyak loh orang seperti itu yang nggak tahu. Nanti sholat megang-megang jenggot. Kayak nggak ada waktu aja. Sholat ngerapikan jenggot. Ya sholat nanti setelah salam baru rapikan jenggot. Ini sholat garuk-garuk, jenggot digini-ginikan. Sholat itu. La haula wala quwata illa billah. Banyak orang seperti itu Pak, waliyadzubillah min dzalik. Seakan-akan lebih utama ibadah, tapi dia sendiri ketika ibadah nggak tahu ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang dia kerjakan, waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu beruntung kita semuanya adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai oleh Allah taala, orang-orang yang dikehendaki, yang dimana jalan menuju kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai majelis dzikir, majelis ilmu sampai akhir umur kita, dan mudah-mudahan majelis ilmu, majelis dzikir yang kita hadiri dimanapun membawa keberkahan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah mulai minggu depan akan kita bahas lagi pembacaan kitab, lanjutkan pembacaan kitab Naso-i Diniyah dan pembahasan masalah fikih kitab Takriratus Sadidah. Ya. Yang Naso-i Diniyah dalam pembahasan masalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, masalah muharramat, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fikihnya berkaitan dengan sunnah-sunnah di dalam sholat, yang dikerjakan di dalam sholat setelah salam. Itu yang terakhir kita bahas 7 bulan yang lalu. Yang kita bahas 7 bulan yang lalu itu kitab Naso-i Diniyah masuk dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala apa saja. Kemudian fikihnya berkaitan dengan sunnah-sunnah yang dikerjakan setelah salam. Ya, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Enggak ada? Ada permintaan suratul Fatihah untuk yang sedang sakit, yaitu anak Muhammad Jamal Rosyid bin Dimas yang sedang sakit, dan juga Al Habib Mutahar Semarang yang sedang sakit. Dan juga jika ada orang tua kita yang sedang sakit, keluarga kita, anak kita yang sedang sakit, atau diri kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan zahir maupun batin. Allahumma isfi anta syafi wa afi antal muafi la syifaan illa syifauk, syifaan la yughadiru saqaman wa alaman, bi sirri nabi wa ali nabi, bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ada permintaan suratul Fatihah untuk Abi Mayu Ilyas bin Muhammad Nasir, dan juga untuk almarhum Fadlan bin Abdul Khair yang meninggal dunia. Mudah-mudahan almarhum diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya dijadikan kebun-kebunan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW bisri Nabi wa ali Nabi bisril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ada pengumuman, diundang semuanya. Yang pertama dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Majelis Ar-Raudhah. Di Majelis Ar-Raudhah pengasuhnya yaitu Bapak Tamrin di Jalan Karangmulyo. Acaranya Sabtu malam Minggu Ba'dal Isya. Ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Majelis Ar-Raudhah Sabtu malam Minggu Ba'dal Isya di Jalan Karangmulyo. Ya, di Jalan Karangmulyo. Nanti lewat aja di Karangmulyo itu sebelah kiri. Kalau dari Jalan Dermaga sebelah kiri tempatnya. Tapi kalau dari di Ponorogo sebelah kanan. Ya.
Insya Allah hari Minggu malam, hari Sabtu malam Minggu ba'dal Isya tanggal 20 November terbuka untuk umum laki maupun perempuan. Kemudian juga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Majelis Taklim Ratibul Haddad Gunung Tabur. Insya Allah hari Minggu malam Senin, besoknya tanggal 21 November jam 8 malam ba'dal Isya di Jalan Quran. Di Jalan Quran, ya, Jalan Quran itu kelihatan kalau dari pelabuhan Ketinting itu seberangannya sudah kelihatan. Ya, pelabuhan Ketinting yang sebelah sana ya. Apa itu? Jalan apa itu? Tepian Trate ya. Ini yang tepian Trate yang mana? Enggak, yang sana itu tepian apa namanya? Ahmad Yani ya. Bukan tepian yang ini, tepian yang sana kalau naik ke Tinting itu dari pelabuhan ke Tinting sudah kelihatan nanti tempatnya. Ya, tempatnya sudah kelihatan nanti. Suaranya mungkin ya masuk sampai sini masuk mungkin. Biasanya kalau acara di sana suaranya sampai masuk ke sini. Jadi acaranya Minggu malam Senin. Jadi ada 2 acara, Sabtu malam Minggu di Majelis Ar-Raudhah Jalan Karangmulya, kemudian Minggu malam Senin tanggal 21 Novembernya ba'dal Isya di Gunung Tabur di Jalan Quran. Ya, kalau malas muter kejauhan nyebrang aja naik ke Tinting. Ya, nyebrang aja naik ke Tinting dari pelabuhan Ketinting Ahmad Yani. Ya, wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا بالإحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا. اغفر لنا. وارحمنا. وارحمنا. وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. وصلى الله على سيدنا محمد. وآله وصحبه وسلم. وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على نظر أشرفنا فتب علينا توبة ترسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر
إحسان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل زول صلى وسلم ربي عليه أبدى الحب وآله وصحبه عدد التصيص به والحمد لله.